Baik, pemirsa, kami lanjutkan. Bang Jamin, saya akan kembali ke Anda. Jika Tom Lembong bisa menghirup udara bebas dengan mendapatkan abolisi dari Presiden. Tapi kita tahu juga ada terdakwa-terdakwa lainnya. Apakah mereka bisa mendapatkan kesempatan yang sama? Atau mungkin abolisi yang diterima Tom Lembong ini bisa membantu meringankan hukuman mereka? Iya, dalam konteks pidana kita ada disebut sebagai turut serta melakukan suatu perbuatan ya. Jadi mededadar, don't play hard seperti begitu. Nah, kalau bagian dari penyerta tadi melakukan suatu perbuatan yang hampir sama atau bersama-sama dengan Tom Lembong, berarti kualitas perbuatannya hampir mirip. Dan ini harus mendapatkan keuntungan, artinya dia juga harus diperlakukan sama tentunya dengan apa yang dilakukan oleh Tom Lembong. Tapi kembali lagi tadi dikatakan karena ini subjektivitas dari seorang presiden, jadi agak sulit kita bisa mengatakan dan meminta presiden. Kita cuma bisa menghimbau. Dalam konteks hukum kita katakan bahwa setelah Tom Lembong mendapatkan abolisi, tentunya yang lain juga harusnya mendapatkan keringanan paling tidak terhadap hukumannya. Bahkan abolisi juga. Kalau seandainya presiden kita mau melihat ini sebagai suatu hal yang perlu diberikan abolisi. Kembali lagi ke masalah subjektivitas. Tapi kalau dalam hukum, seseorang yang sudah dinyatakan tidak bersalah atau seseorang dinyatakan bebas karena tidak terbukti perbuatan pidananya, maka orang yang bersama-sama dengan dia yang mempunyai kualitas yang sama, selayaknya harus dibebaskan juga. Jadi harusnya mereka juga mendapatkan vonis bebas? Ya, kalau mempunyai kualitas yang sama, kecuali kalau mempunyai kualitas perbuatan yang berbeda, maka hukumannya itu tergantung jenis perbuatannya masing-masing. Yang dilakukan masing-masing. Begitu dilakukan masing-masing. Dan jadi saya kira harus dilihat konteksnya apakah ini perbuatan yang sama. Lagi saya kasih contoh, ada beberapa perusahaan selain Tom Lembong ini ya, ada 9 dan 1 PP kalau nggak salah. Ya. Nah, jadi perusahaan ini apakah kaitannya dengan Tom Lembong? Kalau perusahaan ini mendapatkan perintah dari Tom Lembong, perintah yang benar dong. Berarti perintah yang benar melaksanakan juga benar. Berarti perintah benar dilakukan yang benar, nggak ada yang salah tentunya begitu, karena perbuatan perintah itu perintah yang benar, bukan perintah yang salah. Jadi dia melakukan perbuatan yang benar, jadi dia harusnya bebas juga. Menurut Anda harusnya vonis bebas. Bang Ari, silakan. Kan begini, Tom Lembong itu dituduh memperkaya orang lain, dalam hal ini korporasi. Sekarang kasus memperkaya orang lain itu tidak ada, kan logika hukumnya begitu. Kalau sudah kasusnya tidak ada, berarti orang yang diperkaya juga tidak ada, begitu. Nah, seandainya ada evaluasi total terhadap hakim-hakim yang memeriksa perkara ini, maka hakim-hakim yang memeriksa perkara yang lain ini akan bersifat profesional, tanpa tekanan, tanpa titipan, tanpa ada rasa takut. Dia akan putus sesuai dengan fakta hukum. Maka kami yakin mereka yang swasta-swasta itu juga harus dibebaskan. Harusnya bebas. Dibebaskan, bukan dikurangin hukumnya, tapi dibebaskan. Karena memang dari awal tidak ada perkara. Mereka keuntungannya wajar, prosesnya benar, dan tidak ada yang rugi sebetulnya. Jadi untuk apa mereka dihukum? Justru saat ini jaksa dalam hal ini harus minta maaf kepada mereka. Karena mereka sudah ditahan sekian lama tanpa dasar yang jelas. Tapi jika ternyata vonisnya tidak bebas? Nah, itu berarti masalah kita belum selesai. Masalah hukum di negara kita ini belum selesai. Ini hanya masalah Tom Lembong yang baru dibereskan. Tapi masalah hukum di negara kita adalah penuntasan, perbaikan. Makanya itu tadi kami selalu mengulang-ulangi. Bagaimana evaluasi terhadap jaksa penyidik, evaluasi terhadap jaksa penuntut, evaluasi kepada hakim pemeriksa. Jadi kita tidak akan menyalahkan lembaganya. Lembaganya kita yakin tetap baik, tetap bagus ya. Tapi oknum-oknum yang di sana yang menjalankan perintah dengan kacamata kuda tanpa melihat fakta, itu yang berbahaya dan harus dievaluasi. Tujuannya apa ke depan? Tujuannya ke depan ketika nanti ada jaksa atau hakim mendapat titipan dari pimpinannya, dia nggak mau lagi. Kasus Tom Lembong ini titipan menurut Anda? Kami meyakini itu. Sudah tahu kira-kira titipannya dari mana? Nah, itu tugasnya politisi yang menyelamat itu. Kalau kami tugasnya secara hukum saja. Tapi kami bisa menjelaskan satu persatu. Kenapa bisa dikatakan titipan? Ini keganjilannya 1, 2, 3, 4. Dan itulah kami mendorong sekarang buat laporan supaya ini di follow upin oleh lembaga-lembaga itu untuk supaya muncul tuh siapa tokoh di balik itu. Baik. Pak Hamid, saya ke Anda. Bagaimana kemudian ke depan pejabat ini harus membuat keputusan? Kalau kemudian kita bahasnya jika pendekatannya adalah kerugian negara. Ini yang saya selalu kritisi, terutama penyidik ya. Ya, hati-hati dalam menetapkan seorang tersangka karena dia pejabat. Pada umumnya itu berfokusnya kepada
penyalahgunaan kekuasaan wewenang. Ya. Tapi dia lupa bahwa ada hukum lain yang bernama hukum administrasi negara, yang jelas mendalilkan bahwa tiap jabatan itu memiliki kewenangan, diskresi. Diskresi. Nah, ini yang harus kita kritisi. Jangan semua diskresi, jangan semua implementasi dari kewenangan seorang pejabat itu dianggap penyalahgunaan. Hati-hati, karena tidak mungkin ada jabatan tanpa kewenangan. Nanti kalau caranya seperti belakangan ini, setiap pejabat yang menggunakan kewenangannya itu dianggap misuse power, tidak jalan negeri kita ini. Tidak ada pejabat yang mau mengambil keputusan. Itu bahaya sekali. Bagaimana pejabat harus membuat keputusan sekarang? Mereka mungkin masih takut-takut nih bahwa kemudian jangan-jangan bisa jadi tabungan di kemudian hari. Contoh, Api, kenapa banyak siar di seluruh kementerian, sisa anggaran? Pejabat takut mengambil keputusan. Itu. Ini pelajaran bagi penyidik. Jangan sembarang mengambil orang hanya karena orang itu pejabat dan mengambil kebijakan. Harus diuji betul kebijakan ini, dan jangan kerugian negara seperti apa yang dilakukan. Kedua, jangan ukuran sekarang dipakai untuk menguji kewenangan yang diambil 5 tahun yang lalu. Berbeda situasinya. Baik. Itu telah kritis saya, sikap kritis saya terhadap proses penegakan hukum kita yang berkaitan dengan pejabat. Baik. Satu kesalahan, ini koreksi ya buat kita semua juga dalam tindak pidana korupsi. Tadi satu diskresi, yang kedua adalah tidak mungkin orang menyalahgunakan kewenangannya tanpa mendapatkan keuntungan buat dia sendiri. Nah, sekarang banyak terjadi dalam sebagai tersangka terdakwa itu dia sepeser pun tidak menerima uang, apapun dia, tapi dia dianggap memperkaya orang lain. Kebijakan yang memperkaya orang lain, pasti setiap kebijakan itu akan menguntungkan orang lain karena uang itu mengalir kemana-mana. Nah, jadi menurut saya apa yang dialami Tom Lembong ini kan dia tidak menerima uang apapun. Indikator itu aja sebenarnya sudah bisa menjadi petunjuk bahwasannya kalau ada pejabat tidak bisa dibuktikan oleh penyidik bahwasanya dia tidak ada keuntungan apapun yang dapatnya. Dalam hal ini kickback atau suap, makanya seharusnya itu lebih hati-hati lagi dalam menilai sebagai suatu tindak pidana korupsi begitu. Baik, terakhir Mas Adi, kita beralih sedikit ke politik ya. Bagaimana kemudian pemberian hak prerogatif presiden ini memang digunakan sepatutnya dan seharusnya, jangan sampai ada tudingan atau dugaan ini bentuk sandera atau utang budi politik untuk periode ke depan. Ya, saya kira dua hal. Pertama, kalau kita mau jujur, sebenarnya tingkat kepuasan publik terhadap penegak hukum kita kan di atas rata-rata belakangan ini, karena tentu banyak sekali kan pengungkapan kasus-kasus hukum yang cukup luar biasa dan spektakuler, ratusan triliun bahkan. Jadi dalam konteks itulah kemudian saya selalu ingin mengatakan yang kedua bahwa semoga amnesti dan abolisi ini menjadi momentum untuk membersihkan praktik-praktik oknum-oknum di pengadilan yang selama ini memang selalu menimbulkan kontroversi dan justru kontraproduktif terkait dengan bagaimana penegakan hukum di Indonesia. Kan sudah banyak contoh, ada yang praktek maklar kasus dan seterusnya. Jadi jangan lagi ada yang seperti ini, karena kita sering mendengarkan pemimpin-pemimpin di negara kita mengatakan negara ini akan hancur kalau kekuasaan dan penguasa itu di atas hukum. Jadi hukum itu memang harus suci dan bersih dan harus terbebas dari intervensi apapun. Kuncinya di situ sebenarnya. Jadi panglima tertinggi itu dibuktikan. Betul, dan itu yang sepertinya ingin dibuktikan oleh pemerintah hari ini. Kita doakan saja seperti apa ke depannya. Kita doakan, memang sepertinya perjalanan hukum dari Tom Lembong belum usai. Ada laporan, lewat laporannya seakan ia ingin menggeser sorotan mata agar tertuju pada integritas penegakan hukum dan lembaganya. Kita mengapresiasi pemberian abolisi demi kondusivitas bangsa lewat semua elemen politiknya. Yang perlu dijaga, jangan sampai abolisi ini berubah menjadi alat sandera dan utang budi yang mungkin bisa ditagih di suatu hari nanti. Saya Tini Mark undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.